Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali bertemu di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tetap fokus dan perhatikan baik-baik penjelasan materinya ya. Masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat, seperti hukum. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan kalian mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap atau perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal-hal yang akan kita bahas adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan dinamika pelanggaran hukum. Baiklah, yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegaskan. Selanjutnya, mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Sujono Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, yaitu hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang disebut
Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah bidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi lembaga peradilan di Indonesia dibagi atas dua mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memiliki peran menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh pelanggaran hukum. Di lingkungan keluarga, contohnya menonton acara televisi yang tidak sesuai usia anak-anak. Di lingkungan sekolah, tidak mengikuti upacara. Di lingkungan masyarakat, mangkir tidak tugas ronda. Di lingkungan bangsa dan negara melakukan korupsi. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Sikap dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata? Bersifat tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan bersifat nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Di lingkungan keluarga contohnya mentaati perintah orang tua dan menerima hukuman apabila melakukan kesalahan.
Di lingkungan sekolah, contohnya membantu teman yang sedang kesusahan dan melindungi teman dari perbuatan perundungan atau bullying. Di lingkungan masyarakat contohnya, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi dan mengaktifkan kegiatan siskamling. Di lingkungan bangsa dan negara contohnya, menaati rambu-rambu lalu lintas dan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Demikian penjelasan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan materi yang dijelaskan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.